Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Dr. Haji Syamsuddin MPD, selaku dosen mata kuliah kami, yaitu IKK Sosiologi Keluarga. Di sini saya akan presentasikan mengenai tugas analisis yang bertemakan konflik keluarga karena tanah warisan. Namun sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Syawalia dengan nomor induk mahasiswa 2102085020065 dari kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 04 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Angkatan 2021. Baik, sini saya akan presentasikan tugas analisis saya yang bertemakan konflik keluarga karena tanah warisan. Di sini saya menjelaskan mengapa saya mengangkat tema konflik keluarga akibat tanah warisan, yaitu karena salah satu konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait pembagian waris, terutama dalam pembagian waris tanah. Banyak dari masyarakat yang putus akan kekeluargaannya hanya karena perebutan tanah hasil warisan. Tak jarang pula sering terjadi saling membunuh hanya karena perebutan warisan. Permasalahan pada penelitian ini adalah pada penyebab terjadi konflik pada keluarga dan penyelesaiannya dengan menganalisa menggunakan kompilasi hukum Islam. Untuk lebih lanjut, pasti penasaran kan kalian bagaimana sih hukum-hukum mengenai harta warisan atau apapun yang berkaitan dengan ilmu warisan? Baik, supaya kalian tidak kepo, ayo nonton lanjutan dari video berikut ini. Sebelum mengetahui pelajaran mengenai warisan akan tanah, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu konflik dan keluarga. Konflik berasal dari kata kerja Latin conferere, yang berarti saling memukul. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Secara umum, para ilmuwan sosiologi konflik lahir dari konteks masyarakat yang mengalami pergeseran-pergeseran nilai dan struktural, dan dinamika kekuasaan dalam negara. Konteks sosiohistoris inilah yang membentuk pemikiran dalam sosiologi konflik. Istilah sosiologi konflik pertama kali digunakan oleh George Simmel. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik, serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosiopolitik. Lanjut ke keluarga. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi sebagai pengikat. Keluarga pula memiliki 8 fungsi, yaitu yang pertama fungsi keagamaan, yaitu dengan memberi panutan yang baik dalam ibadah dan perilaku kepada anak. Kedua, fungsi sosial budaya. 3, fungsi cinta kasih. 4, perlindungan. 5, reproduksi. 6, sosial dan pendidikan. 7, ekonomi. Dan 8, pembinaan lingkungan. Lanjut ke keterkaitan akan warisan. Berikut definisi berbagai istilah dalam pewarisan yang dikutip dari beberapa sumber. Pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak atau ahli waris. Kedua, ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah titel umum atau secara ab intestato. Sedangkan ahli waris yang ditujukan dengan surat wasiat atau testamen disebut ahli waris di bawah titel khusus atau ahli waris testamentaire. Ahli waris kadang disebut juga waris. Ketiga, warisan. Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Yang keempat, mewariskan. Mewariskan berarti memberikan harta warisan kepada waris atau meninggalkan sesuatu atau kepada waris atau menjadikan orang lain waris. Yang kelima, wasiat.
Wasiat adalah suatu keputusan dari seseorang atau biasanya dituangkan dalam suatu akta yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Yang keenam, Boedel. Boedel adalah warisan yang berupa kekayaan saja dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia. Termasuk dalam Boedel yaitu biaya pengurusan jenazah, dibayarkan utangnya, dilaksanakan wasiat atau hibah wasiatnya. Dalam hukum waris Islam diambil zakat atau sewanya, sisanya adalah harta warisan. Lanjut ke pengertian dari tanah warisan. Tanah warisan atau peninggalan merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal atau diwarisi atas pembagian hak milik yang diberikan untuk memiliki tanah peninggalan tersebut, sehingga harta yang ditinggalkan secara mutlak yang tidak dicampuri dengan harta lainnya. Peralihan hak tanah waris dapat terjadi karena pewarisan yang didasari tanpa wasiat dan atau dengan adanya sebuah perbuatan hukum pemindahan hak. Pewarisan yang didasari tanpa wasiat dapat dimaknai sebagai perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia. Hal tersebut biasa disebut dengan pewarisan. Harta warisan sebagaimana disebut dalam pasal 171 huruf E, komplikasi hukum Islam yakni harta warisan merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk pertama, keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Yang kedua, biaya pengurus jenazahnya atau tahliz. Yang ketiga, pembayaran utang serta pemberian untuk kerabat. Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang waris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan dalam sistem pewarisan berdasarkan hukum waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Menurut KUHP Perdata, prinsip dari pewarisan adalah 1. Harta warisan baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi suatu kematian, tercantum pada pasal 830 KUHP Perdata. Yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris, yang tercantum pada pasal 832 KUHP Perdata. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek atau kakek, atau keturunan dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada 4 golongan besar. Yang pertama, golongan 1. Suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya pada pasal 852 KUHP Perdata. Kedua, golongan 2. Orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan 3. Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dan keempat, golongan 4. Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Mengapa ahli waris dibagi dalam 4 golongan ini? Karena golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih dahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan 2 tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan 1 masih ada. Lanjut ke faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik adalah pertama, tinggi nilai jual tanah, yang kedua, letak dan jenis tanah, yang ketiga, biaya pendaftaran pewarisan, yang keempat, tertundanya pewarisan, dan yang terakhir yang kelima yaitu banyaknya ahli waris yang ada dan adanya pluralisme hukum waris. Kemudian lanjut ke materi upaya atau cara penyelesaian konflik pembagian tanah warisan. Cara penyelesaian konflik pembagian tanah warisan dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian konflik di luar pengadilan dapat dilakukan cara musyawarah, yaitu negosiasi dan mediasi. Sedangkan penyelesaian konflik melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan agar dapat diselesaikan dengan putusan hakim maupun dengan putusan berdasarkan mediasi di pengadilan. Nah, kesimpulannya, salah satu konflik keluarga yang sering
terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pembagian waris, terutama dalam pembagian warisan tanah. Banyak dari masyarakat yang putus kekeluargaannya hanya karena perebutan tanah hasil warisan. Tak jarang pula, sering terjadi saling membunuh hanya karena perebutan warisan. Permasalahan pada penelitian ini adalah pada penyebab terjadinya konflik pada keluarga, dan penyelesaiannya dengan menganalisa menggunakan komplikasi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi berdasarkan hasil analisa. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembagian warisan dengan hibah adalah pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang diikuti atau wasiat sepihak. Adanya kesalahpahaman dalam keluarga, anak yang diikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak. Kemudian dalam upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah yang ditinjau dari komplikasi hukum Islam, pasal 211 adalah bahwa dalam pasal 211 ini terdapat kata dapat, yang mana kata dapat ini bukan berarti imperatif atau harus, akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.